Okay, I wanna send you and call your name one by one. Irma, Zerlina, Anora. Irma ada? Nggak ada ya. Bifani, Josania. Yes, ma'am. Bifani ada. Hafizatun Nisa. Yes, ma'am. Hadir. Indah Ramadhani, Adita P. Hadir, Miss. Nadia Eza Ulfa. Hadir, Miss. Nanda Afrian. Hadir, Miss. Niza Destria Safitri. Hadir, Miss. Nur Fauziah Elisman. Nur Aini. Hadir, Miss. Nur Aini. Nur Aini hadir, Miss. Olivia Wahyu Istifa. Olivia. Randy B. Suharsono. Hadir, Miss. Adek Tiwi Ucika Bemi. Adek Tiwi hadir, Miss. Adinda Aulia Latifah. Yes, Miss. Afifah Dewanti. Hadir, Miss. Agil Hamda. Agil. Your connection is bad, Agil. Yes, Miss. But you can hear my voice clearly. Yes, Miss. Yes, I can. Aisyah Nabila. Hadir, Miss. Alvin Hidayat. Hadir, Miss. Dianti Wardani Hutapea. Ada Dianti. Ada? Nggak ada ya? Dian Kurniati A. Humairah Mahdiyah. Belum ada juga. Ilham Syah Putra. Hadir, Miss. Itu bacanya kayak gimana, Ilham? What Ilham Syah tuh satu ya? Iya, Miss. Oh, Ilham Syah. Bukan Ilham Syah Putra, bukannya Ilham Syah Putra. Iya. Kaisa Melia Farma. Hadir, Miss. Metamia Aisy Ginting. Metamia hadir, Miss. Akhirnya ya, I can't read your names correctly. It's okay, Miss. Mutiara Hayu. Mutiara hadir, Miss. Namira Dinda Lutain. Itu Lutain? Lutain. 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 Oh, gitu. Iya. Hadir, Miss. Indonesian spelling, not it's like the broad spelling ya, lutein, not lutein but lutain gitu ya. Regita Putri Azhari. Ada? Regita hadir, Miss. Asya Putri Sari. Tasya hadir, Miss. Vindi Safira. Vindi hadir, Miss. Vivi Aprilia. Vivi hadir, Miss. Yumi Fadila Listari. Hadir, Miss. Adela Sekar Ningrum. Hadir, Miss.
Aulia Putri. Aulia hadir, Miss. Bella Zahra Maharani. Bella hadir, Miss. Hafiz Ilham. Hilma Fauzia. Hilma hadir, Miss. Hairani Ulandari. Hadir, Miss. Hairunisa Safrita. Khairunisa hadir, Miss. Repeat once again. Nur Fauzia Elisman. Hadir, Miss. Olivia Wahyu Istifa. Dianti Wardani Hutapea. Ada. Dian Kurniati A. Humairah Mahdiah. Hafiz Ilham. Okay. In the last meeting, I promised to you to run my video about how to assess the cognitive aspects in Bloom's taxonomy ya. Okay, I wanna share this video. Share Sonia. Yang Alvaro ya. Alvaro yang video 01 sampai 4. Ya, voice. Yes, Miss. Ini memang hati-hati. Dari sini ke sini. Nampaknya This one the exercise that I told to you in last meeting. There is the net of cube, jaring-jaring net kan ya? The net of cube, and I took the numbers. This the first in the right side. This is a 1 numbers, and ini di depannya bottoms, di atas ya, top, in the tops of net. I took a 6, and in the middles I took 2, and the right side I took 3 and 4 and 5. The questions itu Ibu bilang kemarin itu apa? Itu nggak kelihatan ya? Berapa angka terbesar itu kalau disatuin akan berapa 3 angka terbesar yang jika disatuin akan membentuk titik sudut. Can you guys it? This is the number.
The number, can you look clearly? I think this is clearly ya. Gambarnya jelas ya. It's clear, I think. Yeah. That's right. Okay. So please think about this exercise. When the exercise, the questions is like I told before, what numbers? If we make the cube normally cubes atau yang kubus yang utuh gitu ya. Kira angka berapa ini yang jika disatuin akan membentuk titik sudut tapi jumlahnya yang paling besar, the biggest one. 6, 5, and 3. 6, 5, and 3. 6, 5, 5 and 3. 3. Okay, this is Agil answer. The others? Itu satuin bakal nemu titik sudut, yang mana titik sudutnya? 6, samping sini ya. Ini, terus ini nempel sana. Yang mana titik sudutnya, Mbak? Yang mana tuh, Agil? Oh, yes. Kalau misalnya, if you can't imagine it, you can do this exercise with paper. Please you make the numbers in the papers. You can make the nets on the papers and you apa namanya sobek kertasnya and took the numbers in there. Maksudnya, ngerti kan ya maksudnya? Dicobakan. Kalau ragu dengan jawabannya. But if you can imagine it, is never mind. Wanna so in front of the meeting, but use the paper. There is paper in beside you, or you just watch this Zoom video without write down something. If in beside you there is paper, please do this exercise if you confused with the answer. Siapa yang mau menunjukkan di depan in front of us? Do this exercise, use the paper, but you must use the paper. Write down the number in this paper, and after that, make the nets in the paper. Who wants? There is nobody who wants. I want to do this. Ya, yang mau ya. Agil, do that. Do you have paper in your table? Ini untuk mempraktekkan aja sih, supaya nanti menjiwai bagaimana mengukur. Kalau jawabannya Ibu percaya dan yakin,
Mahasiswa pasti tahu itu. Kalau dibayangin pun pasti tahu. When you do the physical motor, like that you do the exercise. Nggak perlu terbentuk banget gitu. Bisa bikin kotaknya aja udah. Yang mau mencoba? Atau coba di tempat masing-masing deh. Coba di tempat masing-masing. You can try in your table, but you must try it. Jangan imagine, tapi harus coba. Satu, berarti yang dasarnya itu banget adalah 2 ya. 2, 4, 5. Jadi ya, numbers-nya. Kelihatan ya. Itu karena pakai ini kali, pakai background. Yang nggak pakai background bisa nggak? Nggak ada yang mau. Ini 6 ya di sini. Ini 1, ini 3, ini 2. Yang sudut-sudut yang membentuk titik, sisi-sisi yang membentuk titik sudut berapa aja kalau dicoba? Berapa aja? 4, 1, 2, 1, 4 membentuk kan? Iya, Mem. Iya, Yes, Miss. Iya, 2, 1, 4 membentuk. Terus? 6, 2, dan 3. 6, 2, dan 3. That's right. 6, 2, dan 3 juga membentuk titik sudut yang paling bawah. Terus? 6, 2, 1, Miss. 6, 2, 1. 6, 2, 1. That's right. Terus? 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4. That's right. Terus? 3, 4, 3, 5, Miss. 4, dan 5. 3, 4, dan 5. Iya, membentuk juga atas ya. 3, 4, 5. Terus Agil tadi nyebutnya berapa tadi? 6, 5, dan 3. Nah, terus 6, 5, dan 3 membentuk titik sudut enggak? Iya, Iya, Miss. 6, Iya, 5, Miss. dan 3 juga membentuk titik sudut. That's right. If you make all of the probability, ya, ada berapa? How much the possibility of the numbers can make point? Ini titik sudut apa? Nah, berapa banyak? Banyak ya. Lumayan kalau dicacah satu-satu kan. But you can imagine it. Bisa dibayangkan. Kalau dibayangkan itu proses berpikir ya. Proses berpikir. Tapi ketika meminta you tell to the students to do that in front of your, nah ini tuh namanya Alvaro. Dia tuh membayangkan. Oh, ini berapa pemilihnya? Ada satu sama betul ya? Empat benar. Oh, ini nomor 4. Nomor 4 tuh. Nomor 4, kenapa nggak bisa di pola? Nggak kelihatan polanya. Dibayangin si alasnya.
Nah, tuh dibayangin. Nah, Alvaro didn't do didn't do use papers to answer these questions, but he imagines this answer. Ya, dia membayangkan, katanya, saya bayangkan ini alasnya 2 gitu ya, kemudian disusun, ya, dia membentuk tangannya, kemudian begini, kemudian begitu. Nah, sebenarnya yang pengen dilihat juga ada psikomotornya, bagian psikomotornya, karena Ibu melihat I had look behavior of problem solving. It's not just about the problem solving ability. If you measure the problem solving ability, let's think about cognitive aspect. Ya, aspek kognitif itu akan dibahas. You can learn it after 16 meeting. This is about 17 meeting until 62 meeting with Mr. Fauzan. You can learn about problem solving ability, connection ability, how to make the exercise about communications ability, ya, dan sebagainya. You can learn with Mr. Fauzan. But in this research, I measures about cognitive aspect too, because behavior is all aspect. This is cognitive, this is affective, and about psychomotor aspect. The psychomotor that I look, it is about what for group had presents them PPT ya. Siapa yang masih ingat? Once remember about sampai 7 kalau nggak salah ya, psikomotor ya. Ada apa aja kemarin tuh? Perception, ya kan? Do you still remember, or your motto is yang berlalu biarkanlah berlalu? Itu songsong masa depan yang cerah tuh masih satu motonya. Yang berlalu biarkan berlalu, yang penting songsong masa depan yang cerah. Padahal kan yang berlalu itu refleksi dari ke masa depan ya. Saya masih ingat ada apa aja? Perception, terus nice, terus guided response, apa lagi? Ingat lagi ya? Mechanical response, Miss. Apa lagi? Complex overt response. Adaptation. Adaptasi, kreativitas. And the last creativity. Kalau yang tadi itu kira-kira masuk kemana? Kayak kita meminta siswa untuk menyusun kubus tadi ya, menyusun jaring-jaring kubus itu sehingga dia membentuk 3 angka yang paling besar. Kan ada kemarin itu dicontohkan membuat sudut, itu kan masing-masing punya apa namanya tuh, punya cara. Do you have way to access what level you want access gitu. Jadi teachers have way to make the exercise based on what level the teachers want access. Jadi apa namanya itu, prakteknya itu guru tuh maunya mengakses yang level mana, terus dia mempersiapkan exercise-nya seperti apa gitu. Exercise-nya mengukur level mana. When you watch my video about my research, this is assess psychomotor aspect too, because I assess all of them. Psychomotor aspect, cognitive aspect, and affective aspect. If you wanna guys, which one level that can assess with my exercise? Kira-kira di level yang mana? Coba dibaca-baca lagi. Boleh PPT-nya, boleh materinya. Kalau yang perception itu ingin mendeteksi apa kemarin?
hanya bagaimana kesiapan diri ya, kesiapan kalau Ibu tidak salah ingat mempersiapkan bagaimana kesiapan diri dari siswa, mendeteksi kesiapan diri siswa, menghubungkan, menggambarkan, mengidentifikasi, ya, mengisolasi, apa kemarin tuh membedakan lagi kan, membedakan. Contohnya apa tuh yang dikasih for group kemarin? Did you remember it? Apa kelompok 4, jangan-jangan Ibu tanya, ini lupa lagi nih, jangankan temannya, but the presenter of this topic, I think had forget about that. So Ibu tanya ya, kelompok 4, who the members of force group. Kalau P1, psikomotor 1, yang kalian bilang diapakan persepsi gitu ya, perception, persepsi. Apa kemarin contohnya yang dikasih? What example that you give in your presentations? This is 2 weeks ago, I think, because last week we present about the Cangelosi taxonomy in cognitive aspect, right? Udah lupa juga. Forget you. Don't you forget? Izin menjawab, Miss. Silakan. Kalau contoh dari kelompok kami kemarin itu, Miss, pada tingkat persepsi atau P1 itu saat pembelajaran matematika, guru meminta peserta didik untuk mendeteksi benda-benda yang berbentuk segi 4 di dalam ruang kelas, Miss. Jadi dia menggunakan alat inderanya yaitu penglihatan. Yang di situ ada mendeteksi ya, ada mendeteksi nggak kata kerjanya atau clue-nya? Kemarin kalau nggak salah Ibu di tables, Ya, in your tables, mendeteksi. in your table, I remember it when you present it, mendeteksi kalau nggak salah Ibu, terus persiapan diri, I think the right, persiapan diri, terus mengidentifikasi benda-benda yang berbentuk kubus, I think that's right. Itu kan psikomotornya yang jalan ya. Kalau dia udah bisa mengelompokkan atau memilih, mungkin you ask the students to bring it from their home or you bring by yourselves. Ini rencananya aja seperti apa, bawa sendiri dari rumah tentang benda-benda berbentuk strategi, or you ask your students to bring by themselves. Ask the student. Rencananya tadi ke siapa tuh? Adalah sekarang. Apa, Miss? Boleh tolong diulang, Miss? Oh, nggak jelas. Agak putus-putus ya, Miss. Oh, agak putus-putus ya. My connection is bad. Kayaknya punya Adela, Miss. Oh, punya Adele atau I wanna use the headset. Kalau apa ya? Kalau ngajar asesmen nggak perlu ini ya, nggak perlu pen tab, Ibu rasa ya. Nggak perlu pen tab ya. Okay. If you ask the teachers when you go to class and you want assess the psychomotor of your students about the perception level that you told to me before, you want your student can detect or identifications that stuff in your table or your student table, what's kind of the stuff that's have shapes, it's like square. This is you will bring by yourself or you ask your students to bring it from their home. Oh, nggak bawa yang dari rumahnya, Miss, dari yang ada di kelas aja gitu, Miss. Oh, ada di kelas. Yang di sekitar mereka aja. Ya. Yang di sekitar mereka. Itu ada nggak kira-kira yang berbentuk persegi? Oh, kayak jendela gitu ya? Jendela, the papan. Windows. Oh, yeah, that's right. The whiteboard. Ya, papan tulis, Miss. The doors. Meja, table. That's right. This is I think this is suitable for junior high school or elementary school, I think.
ya ketika belajar tentang bangun datar ya. Bangun datar, ketika ingin belajar bangun datar, kita mau ini dulu tuh, mau lihat siswa tapi dari persepsinya. Nah, nanti apa instrumen untuk mengukur itu, nanti belajarnya di kind of instrument, jenis-jenis instrument about the test instrument or non-test instrument. This is sheet observation, lembar observasi, gitu ya. Dan tes soal tes atau apa itu kan dipelajari di depan di setelah ini. But for this topic we learn about the kind of level, about affective aspect, about cognitive aspect, about psychomotor aspect. Itu ya. Nah, itu katanya tadi udah bagus Adela ya. Jadi ingin mengukur perception itu kan kesiapan itu dalam apanya. Yang sekarang pertanyaan Ibu, ketika I give that problems but I wanna assess the psychomotor of student, what level that I want assess in a psychomotor level dengan soal yang tadi yang di video tadi tuh si Alvaro teh ngebayangin ya, saya alasnya segini itu kan gerak ya, gerak itu kan sini kemudian gini kemudian itu dibayangin oh 5-nya di sini, oh ini yang bakal ketemu gitu ya. Padahal papernya disediakan di table, kalaupun siswanya ingin menyobek kertas ya, menyobek kertas dan membuat angka-angka itu dipersilahkan. But when I categorize the psychomotor aspect of from the students, I will ya, Ibu itu sudah terjadi. I categorize it. I have categorized it in 3 categories. This is the students naive. Naive itu maksudnya yang apa tuh? Yang paling rendah levelnya. Yang paling rendah level tuh dia nggak nyoba juga, nggak mikirin juga, don't think anything, but langsung jawab, cari angka terbesarnya tuh 5, 4, 6. 5, 4, 6. Padahal 5, 4, 6 tidak membentuk titik sudut, tapi hanya menebak dengan cepat gitu, merespon, hanya memikirkan 3 angka terbesar, the biggest number. Jadi langsung tebak. Ini tuh jawabnya 4, 5, 6. Udah jadi jawabannya. Padahal itu tidak membentuk titik sudut. Hanya satu konsep aja yang teringat tuh. Konsep dari apa namanya, dia nggak mau nyoba juga, psikomotornya nggak jalan juga. Terus apa gitu ya. Nah, yang rutin itu yang tadi tuh. Yang nyobain dengan kertas. But Alvaro, this is the sophisticated student, I think, because he could imagine it. Ya, dia bisa membayangkan itu. Jadi di sini alasnya apa gitu ke atas gini. Jadi gini. Nah, ini tuh yang paling besar di sini. Nah, gitu dia jawabnya. What level of psychomotor aspect can I assess with my exercise, with my problems? Jika mahasiswa pengen menebaknya, kira-kira level yang mana itu? Perception, I think. Perception? This is still perception? Creativity, ma'am. Creativity? Yes. This is the last level in psychomotor aspect. Okay, I want to know about the reasons. Start from Agil. Alasannya apa gitu? Kalau naruhnya di persepsi. Terus Ibu akan tanya lagi sama Nanda nanti. Kenapa naruhnya di P7? Oke. Agil dulu. Start from you. What is the reasons why do you choose the P1 or perceptions? Then I choose a perception because I think this is the student here use the ability to predict something like what is the biggest number or the form of the pattern. Prediksi. Yeah. There is prediction and perception. Perception is about permulaan, pengantar, kesiapan.
menggambarkan, mengidentifikasi, menegosiasi, membedakan, kalau nggak salah Ibu, menyeleksi, pokoknya yang menggunakan indera, not deep thinking. This is not bukan thinking dalam pikirannya adalah ini ya, adalah ability of cognitive, tidak, tapi adalah fisiknya gitu. Persepsi itu hanya sekedar yang masih ringan-ringan untuk membedakan. Kalau ini sudah masuk ke dalam sesuatu yang perlu itu gitu. Nah, coba kalau Nanda kenapa pilihnya creativity? Miss, I think that is creativity level because students have ability to create new patterns from the problem. Besides of that, students have ability to overcome problems by exploring self-creativity. Menciptakan. Apakah itu menciptakan sesuatu? Explore, Miss. Mengeksplor. Ya, explore ya. Explore dari jaring tadi, Miss. Membangun. Apakah dia masuk membangun, merancang? Oke, kita tampung dulu yang Nanda ya, Nanda Afrian. Oke, the next students. Nanti dari pandangan-pandangan mahasiswa kita gabung menjadi sebuah kesimpulan. Kalau Nanda tadi katanya itu akan membuat sesuatu gitu ya. Apa tadi, membangun. Apakah itu yang dimaksud dengan membangun pada creativity? Membangun sesuatu, menciptakan, mendesain. Itu lebih sebenarnya ada sih dekat juga ke matematikanya gitu ya, ke matematikanya, tapi lebih cocoknya ke apa namanya tuh, ke kalau ke teknik itu gampang sekali, kalau ke biologi mencontohkannya juga gampang, tapi ke matematika juga ada yang seperti itu. Membangun misalnya, membangun apa ya, mendesain sebuah media, apakah itu bisa dikatakan creativity? Mendesain sebuah media pembelajaran yang untuk menghitung sesuatu, apa tuh namanya tuh, kalau Ibu lihat kalian kuliah media teh macam-macam di labor itu bentuk-bentukan produknya, kayak misalnya batang apa tuh, batang questionnaire I ever look ya, untuk membuat cara menghitung lebih mudah gitu ya. Itu membangun, menciptakan, mendesain, memprakarsai gitu, merancang sebuah media pembelajaran. Apakah itu termasuk merancang? Oke, that's okay ya. Nanda berpendapatnya seperti itu. Coba siapa ada lagi yang mau berpendapat? The others. Izin menjawab, Miss. Indah Ramadhani Adita. Oke, silahkan Indah. Kalau menurut Indah itu termasuk dalam adaptation, Miss. Because the students have ability to modify the pattern based on what they need. Jadi mereka harus mempunyai kemampuan untuk memodifikasi jaring-jaring kubus itu sesuai dengan problem yang mereka butuhkan. Jadi kan tadi Miss meminta siswanya untuk mana 3 angka terbesar yang membentuk sebuah sudut. Kalau menurut Indah seperti itu, Miss. Oke. Nah, Indah bilang kayak gitu ya. Itu seperti memodifikasi, pokoknya mengarrange gitu, mengarrange atau give the modifications, memvariasikan mana-mana angka yang bakal membentuk titik sudut, because that's a verb or ability in adaptations, ada memvariasikan di situ ya, make variations, bisa memvariasikan ke sini, kalau ke sini, ke sisi kirinya, kalau ke sana sisi kanannya. Kita anggap begitu tadi Indah. I catch the Indah idea, I think, because there is variation in there's need the problems in to solve, ya. Macam ada variasi yang dilakukan sini. Oke, kita tampung.
The others? Kalau kelompok 4 kemarin contohnya di P7 apa? Di P7. Izin menjawab, Miss. Silakan aja. Kemarin kelompok 4 bilang di P7 itu contohnya menentukan pola baru dari kalau nggak salah, Miss. Yang ada catat gitu. Menentukan apa? Menentukan pola baru dari jaring-jaring kubus. Menentukan pola baru dari jaring-jaring kubus. Itu maksudnya seperti apa tuh exercise-nya? Menentukan pola baru dari jaring-jaring kubus itu? Misalnya baru yang diketahui itu jaring-jaring kubus ada 3. Nah, siswa tuh bisa nemuin yang keempatnya. Jadi beda dari yang 3-nya itu, Miss. Iya. Jadi dikasih contoh sama gurunya baru ada 3 gitu. Nah, yang lainnya menemukan pola-pola lain dari bentuk jaring-jaring kubus itu. Have ability to find the new pola ya dari the net of cube. Pokoknya ada sesuatu yang dihasilkan, sesuatu yang dirancang, sesuatu yang didesain gitu ya, sesuatu yang dapat gitu, yang dapat the new product. Kalau Ibu malah kebayangnya tadi itu bagaimana mereka membuat atau merakit media. Nah, kalau kelompok kelompok 4 kemarin bagaimana ada sesuatu yang ditemukan atau yang dibangun atau yang diciptakan atau yang didesain. Nah, itu kan kuncinya itu tuh, menciptakan sesuatu. Kalau yang tadi itu apakah menciptakan sesuatu, memilih angka itu kan cuma menyusun-nyusun angka-angkanya. Nah, itu nanti yang didebatin sama mahasiswa gitu. So, the others. Kalau P6 kemarin apa? Contohnya sama kelompok 7. Kalau tadi Adela berpendapat bahwa itu adalah P6 ya, memvariasikan. Kalau kelompok 4 kemarin kasih contohnya apa? Jadi izin menjawab, Miss. Kemarin kelompok 4 ngasih contohnya pendidik memberi lembaran kertas, lalu siswa membuat bangun datar yang bervariasi, Miss. Membuat bangun datar yang bervariasi. What is differentiate between the P7 and P6? Apa bedanya tuh? Kalau ini menemukan pola lain. Kalau ini membuat bangun yang bervariasi. Bangun apa? Bangun ruang yang bervariasi gitu. Apa tadi? Bangun segi 4 kayaknya. Kalau kemarin tuh Adek nanya kan, Miss, kenapa bedanya P6 sama P7. Terus kelompok 4 jelasinnya kalau P6 itu kan udah ditentuin gitu, Miss. Misalnya kalau segi 4 tuh ada persegi panjang, terus belah ketupat. Itu tuh udah nggak bisa diganggu-gugat. Kalau yang P7 itu tuh yang kayak contoh tadi tuh, Miss, gitu, Miss. Udah ada juga tuh di buku yang membuat jaring-jaringnya itu udah ditentuin juga ada 11 buah jenisnya dan tidak bisa, itu terbatas kan ya? Terbatas juga kan jaring-jaring kubusnya. Banyak, maksud Ibu, tidak sesuatu yang new gitu, tidak sesuatu yang baru juga yang ditemukan. Sudah ada juga di buku kan bentuk-bentuk dari jaring-jaring kubus. Coba lihat di buku-buku SMP tuh. Kadang sudah diberi contoh-contoh gitu. Malah Ibu lebih setujunya ke adaptation tuh, ke adaptasi. Yang contoh jaring-jaring tadi. Itu kan pendapat point of view based on me gitu ya. If you make something new, ya membuat media yang baru itu misalnya medianya belum ada and you create it, you design it, I think this is the P7 level. If you just
variated atau memvariasikan aja. Kemudian modify it. I think this is the adaptation level. So I think make variations of the nets of cube. This is about the adaptation level. Karena udah ada juga. Jadi cuma memvariasikan gimana kalau misalnya dia panjang aja, apakah nanti akan membentuk jaring-jaring atau dikasih ke kiri dan ke kanan gitu ya. Ya. Kasih ke kiri dan ke kanan akan membentuk jaring-jaring, kan ada 11. Jadi make variations about the net of cube. Jadi masih adaptasi menurut Ibu. Tapi coba nanti mahasiswa silakan berdasarkan pandangannya masing-masing gitu ya. Kalau menurut Ibu masih seperti itu. Oke. Tadi barusan Adek jawabnya P6. Ada lagi yang punya pandangan about my exercise, my problems? Berarti Adek teh bukan kelompok 4 ya? Oh, respondents ini. Oke, okay. But you still remember, so it's good for you. Oke. Okay. The others one give your opinions about my exercise. Masih ada lagi yang ingin memberikan opininya atau pemikirannya tentang soal Ibu tadi? Udah cukup? P1 berarti Agil, P7 berarti Nanda ya. Kemudian P6 adalah ada nggak yang mau mencoba P5 mungkin atau P4? Itu memang agak ini ya, kalau agak kecil-kecil bedanya. Enggak kelihatan. Ada lagi yang punya pendapat? Udah pas berarti. Oke, I think I agree with Adela. Ya, I agree with Adela. Miss tadi yang jawab, Miss. Indah. Miss Adela. Indah tadi, Miss. Oh, kirain Adela. Ya, Indah. Yeah. This is based on me ya. Menurut pandangan Ibu, I agree with Indah. This is about make variations about when we took the number and try the number, when the number will make the point of the cubes gitu ya. Jadi memvariasikan kalau 5 ditaruh ke atas, itu dicoba, ditry mengarrange, mengatur kembali, itu memodifikasi, modify gitu ya, give modify. Kalau diputar, dikitiin, nah itu bakal membentuk titik sudut atau tidak gitu. Dan memang yang Ibu ukur itu, when I do my research, I wanna access the psychomotor in level 6. In level 6. Kalau itu sangat tipis bedanya sih P6 dengan P7. Tapi Ibu lebih setuju ini kalau mahasiswa punya bacaan tersendiri itu boleh. Makanya Ibu minta tuh video. I wanna you make the short video, give the example for each level in psychomotor and give the reasons why do you choose that. So I don't want classify is wrong, is right. Enggak, Ibu tidak akan membilang, oh ini benar, ini salah, tapi bergantung kepada reasonnya. Kalau Nanda pun mengatakan itu adalah sebuah kreativitas atau organization, because based on Nanda itu, kemana tadi Nanda tadi tuh ke arahnya? New pattern sama explore, Ma'am. Make explore. New pattern lagi, Mas. Okay, make pattern and explores the numbers. Yes.
selagi reason itu bisa diterima dan bisa dipertanggungjawabkan, is never mind. Ini nggak masalah gitu. Ya, mengorganisasikan ininya gitu ya. Tapi yang kemana arahnya yang paling tepat gitu. Jadi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah karena memang tipis-tipis tuh. Kayak kemarin kalian pertanyaannya yang paling ditanyakan kemarin P4 sama P5 atau P5 dengan P6 kemarin. Kalau Ibu tidak salah, ada kemarin itu siapa itu yang menjawab kalau ini saya memperlancar gitu, mempertajam gitu kan. Ya kan, mengerjakan dia sudah lancar, tapi bagian ini lebih memperlancar, lebih mempertajam gitu kan, lebih menangani dan semuanya mengoperasikannya sudah lebih lancar. Kalau yang ini cepat gitu, lebih cepat kinerjanya, lebih baik dan lebih akurat gitu. Tapi dia masih mengorganisir juga atau membuat atau membongkar juga di bagian itu. Tapi pada level ini dia sudah terlatih gitu. Nah, itu P berapa kemarin tuh yang seperti itu? Izin menjawab, Miss. P4 dan P5, Miss, kemarin. P4 dan di P5. Berarti nanti desainnya seperti apa? Berarti dikasih dulu soal yang mengorganisasi atau mengoperasikan itu di P4, kemudian dikasih soal lanjutan gitu ya. Dikasih soal lanjutan, apakah, tapi yang lebih bertingkat gitu ya. Tentu diukur ability-nya gitu kan. Ability, one assess the ability. Apakah dia sudah bisa memperlancar apa yang sudah diajarkan sebelumnya atau ingin dipraktekkan sebelumnya gitu ya. Tapi this is still about apa namanya kemarin itu memperbaiki, mensketsa gitu ya, mengorganisasi atau membuat gambar atau apa gitu ya, membuat sudut istimewa menggunakan apa itu Ibu lupa sih di waktu SMP kita ya, membuat sudut-sudut istimewa tapi dengan jangkar gitu ya. Masih ingat pelajarannya waktu SMA apa SMP bikin sudut tapi pakai jangkar, itu ada teknik dan caranya di buku paketnya. Itu masih ada di kurikulum mahasiswa yang ini. Di zaman Ibu ada waktu itu. Membuat sudut-sudut istimewa dengan menggunakan jangkar, membuat sudut 30, membuat sudut 60, membuat sudut 90. Itu masih ada? Ada. Ada. Kan itu menggunakan psikomotor ya, menggunakan jangka, menggunakan busur gitu kan. You use alat itu stuff to make it. Nah, kalau nggak salah Ibu dibuat dulu apa nanti tuh, diukur dengan busur yang ini, kemudian dibuat garis dulu sini, kemudian diambil lagi jangkarnya, dibuat garis sini, kemudian dihubungkan ke titik itu, nanti terbentuk sudutnya, sudut 30. Masih ingatkah? Did you remember? Nah, itu kan psikomotor tuh. Nah, kalau memperlancarnya berarti sudut berapa lagi yang dikasih? Apakah siswa itu masih mampu mensketsa gambar itu dengan lancar atau masih butuh bimbingan? Still need guiding from the teachers. Nah, itu kan harus you must have a way how to assess it. Nah, si guru harus punya cara. Nah, Ibu pengen ya digradasi lagi. You make the examples for the next udah ya apa belum Ibu taruh di learning? I think I had took the link for the short video about the psychomotor aspect ya, psychomotor aspect. Udah ada ya di learning untuk ngupload video pendek psikomotor aspek dari P1 sampai P7. Afektif yang ada baru, Mas. Hah? Afektif bukannya psikomotor. Mana yang dulu? Afektif yang. Oh, afektif. Oke. Oh iya, afektif dulu ya. Afektif yang belum ada ya. Yang udah ada teh kognitif ya. Oh iya, kognitif yang sudah selesai kan, yang Nanda present. So the
the 3 weeks ago. So the effective, I had took the assignment. You can took your link for the short video about the effective aspects, and you make the example from each level and give the reasons why the example include in this level ya. Jadi buat contohnya di dalam setiap aspek pada aspek afektifnya di taksonomi Bloom, kemudian kemudian berikan reason atau alasan kenapa aspek itu adalah aspek dari level afektif itu. Gitu. Nah, nanti akan Ibu share lagi yang the assignment for the psychomotor in Bloom taxonomy, and after that I wanna share this. Jadi untuk yang individu supaya memantapkan ya. Kalau yang tapi yang presentasi aja nggak bisa tuh jawab, malah adik yang ingat dengan dengan presentation about the psychomotor itu antara nggak berani, didn't have breath, or lupa or forget. Itu yang mana tuh? Jadi supaya lebih ingat, nah you make the video, you looking for the example by yourself gitu ya. Itu akan lebih akan lebih ingat. Mungkin itu pengantar dari Ibu, sekedar untuk psikomotor aspek ya, psikomotor aspek. Psikomotor aspek about my research, my experience research gitu ya. Jadi mahasiswa mulai dari sekarang tuh. Do you have the YouTube channel? Do you have YouTube channels? Ada yang punya? Do you have YouTube channels? I think this is the good idea to make the video. The first video, I think Nanda Afrian had showed it in the last week, and you can upload. Itu udah diupload juga di YouTube channelnya Nanda. Nanda diupload nggak di YouTube channelnya diupload. Terus kasih apa namanya thumbnail. You put the thumbnail. Can you make the thumbnails? I think after this meeting, I wanna look your YouTube channel, and you can search your YouTube channel link privately in my WhatsApp group. And after that, for the second videos, you can upload about affective level. Affective level, I had gave the exercise to make the short video, and you share it. So you make the thumbnail too in YouTube channel. This is about the positive activity that you can do in the daring systems in learning, gitu ya. Jadi itu ada satu kegiatan positif yang bisa dilakukan selama daring. I ever got the salary from YouTube. This is about 11 millions, billions. Millions ya, 11 juta from the YouTube channel, because my YouTube channel had got monetized from the creator of YouTube. Jadi sudah termonetisasi, udah dapat 4.000 jam. Ibu mah enak atuh nyuruh-nyuruh mahasiswa buat subscribe, buat nonton YouTube. Kita mah gimana? Loh, so many independent YouTuber can get monetized from creator of YouTube ya. Banyak yang independen itu, yang apa nama itu, yang viral. Kita kan matematika Bu, susah viralnya.
This no problems, I think, because when you upload the good video and all of people need it, nah itu kan dibutuhkan tuh, kayak misalnya mahasiswa, apalagi yang kayak gitu level-level dari kognitif. In my class, the others class, I told to my students to make how to prove formula from the mathematics teorema. Teoremanya itu memasukkan n bola ke dalam K kotak dengan syarat tidak ada kotak yang kosong. Nah, itu. And I still remember my students, this is Elda Ramadana, itu ya, makes so creative video about that. Jadi dikasih back sound, kemudian dia ada di situ, kemudian dia menerangkan menerangkannya itu dengan ada dia di situ dengan background yang bagus, dengan suara yang bagus, seperti konten kreator yang ini loh gitu. Jadi itu kan tugas kuliah ya, tapi bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah YouTube channel. You can try start from now. Jadi bisa dimulai dari sekarang, kan itu udah ada tugas satu video tuh yang kemarin upload YouTube, kasih thumbnail, kalau bisa lebih kreatif dari itu gitu ya. You ever look my video, ini sedikit ini ya, sedikit refresh sedikit cerita-cerita aja daripada ini terus mumet. Maksudnya nanti materinya dikejarin. Yang ini kan kita mau afektif ya sebenarnya, kelompok berapa itu? Kelompok 6 tentang kangelosi yang afektif. But I wanna share something. Bentar ya. Tapi rasanya kalau udah ada yang nonton di channel Ibu, naik pangkat ya. Pengabdian Januari Juni. Kemudian pengabdian. Kegiatan pertama pengabdian pengantar materi. Definisi limit, limit kiri dan limit kanan. Ayo kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih memahaminya, mari kita coba aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari untuk memaknai limit itu sendiri. Contoh yang pertama adalah orang yang sedang bermain sepeda. Mereka hampir saja tertabrak, tetapi tidak jadi. Artinya hampir menabrak, berarti limit hampir tertabrak. Sekarang mari kita masuk X kurang 1 per akar X kurang 1. Nah ini ketika kalian substitusikan X sama dengan 1, dia akan menjadi salah satu bentuknya atau memfaktorkan. Itu juga sudah kalian pelajari pada saat SMA ya. Itu salah satu contohnya bikin video. Itu kan kayak apa ya? Kayak ruang guru ya. Buat adaptation from this platform, I think. This is I use Adobe Premiere Pro to edit that video. I use green screen. Do you know green screen yang kayak hijau gitu kan? Direkam dulu, itu pakai I stand up in front of a green screen and I make a PowerPoint first. Apa dah? Kelas internasional memang.
Bukan research bahasa Inggris, memang kelas internasional. Oke. Oh my God, sorry. Okay, I'm sorry guys because someone disrupt me. Itu ya kelemahan kalau kita ngajar di rumah, mudah ke distract dengan sesuatu gitu ya. When I start in front of green screens, and after that I make the PowerPoint, but disparate gitu ya, terpisah dengan green screen-nya. So I make combine it with Adobe Premiere Pro. Nah, itu bisa bikin lebih kreatif lagi dari itu. The students can make the creative. You can took some picture in there. Pictures apa gitu, gambar apa yang tentang afektif gitu ya, afektif seseorang atau kalau itu perilaku. You can arrange it very creative gitu. Tapi Ibu lihat di yang kemarin lokal yang kemarin itu bagus banget videonya, itu 5 orang Ibu tampilin gitu. This is not just about the content, but I wanna look the creativity of the students about these videos. Ya, pengen lihat. Nah nanti di upload, you can upload in your YouTube channels, and I think this is the positive thing you can that you can do in that situations. Itu ya, bisa yang positif yang bisa kalian lakukan pada situasi pembelajaran daring seperti ini. Kayak afektif tadi, misalkan mahasiswa tanya aja ke mana, ke adik lah gitu ya, ke adik boleh, ke mamah boleh, ke kakak boleh, jadi ininya, jadi apa namanya tuh, jadi relawannya gitu ya. Adik lah, jangan mamah lah. Mama kadang nggak. Sometimes your moms knows about the mathematics, I think. But I think you can do experiment with your sister or your brother gitu ya. Jadi pura-pura ada kayak drama-drama gitu. How about I have problems that I want to give to you, gitu ya. Kemudian acting, what is the problems? Nah, misalnya adiknya juga jago itu bahasa Inggrisnya. Ini misalnya kalian kasih apa tuh, benda-benda yang berbentuk persegi gitu ya. Can you choose what stuff that have the square shape ya, mana sih benda-benda yang berbentuk persegi, terus kalian sodorin tuh ke adiknya, tapi direkam ini. You can use apa itu namanya yang pakai tonggak itu apa? That's right, tripod. Nah, ya tripod yang tinggi itu, I use tripod tuh. Nanti dikasih tahu, this is the level, this is example from the level P1 in physicomotor aspect gitu. Padahal udah drama-drama kan sama adiknya. Nah, terus cari lagi tuh contoh, ganti lagi sama temen apa gitu ya, atau sama sistersnya. Pura-pura duduk di meja, I wanna ask you gitu kan. This is about I have the problems, the big problems. I can't miss this one. Kayak Ibu tadi misalnya soalnya, kalau yang apa menemukan ya, can you find the others shape of net from the cubes? Bisa kamu temukan bentuk lain? Saya cuma bisa menemukan 2, 3 misalnya. I just find 3 shapes from the net of cube. Can you find the others? Nah, itu kayak pura-pura drama-drama gitu. Nah, nanti, oh I can't. So your sister or your brothers do that and find the others, and after that you explain it. This is the P6
level from the cognitive aspect in Bloom taxonomy because nah gitu kan lebih apa namanya tuh lebih kreatif itunya videonya and you can't make the high score for your task too and you can upload it. I think that's not impossible. You can monetize with the YouTube creator. I have berapa kali ibu tuh yang sebelumnya malah dapatnya 11 pernah tuh, 13 pernah tuh. But I use it to buy my ini it is not apa ya. Jadi bisa dilakukan dengan yang kreatif-kreatif daripada ngapain? Daripada main game ya, ada yang kecanduan main game. Di sini ada nggak? Kalau cowok-cowok biasanya kan semoga aja enggak ya, itu dari pagi sampai malam. Kalau ada ibu itu main games di handphone, itu malah dibeli itu ini buat game dan sebagainya, itu kan lebih hal-hal yang negatif. Nah, coba dibuat videonya kreatif seperti itu. Kalau attitude kan nanti lebih gampang lagi tuh membuat contoh-contohnya kalau dipraktekkan gitu. Can you make itu udah diupload yang efektif? Udah selesai? Udah. Okay, I wanna present one or two video from you. Siapa yang mau nampilin videonya untuk affective aspect from the Bloom taxonomy? Siapa yang mau coba menampilkan videonya? I want to give score from your activities in learning ya, keaktifan dalam pembelajaran. I always took sign like plus. Jadi ibu selalu menandai itu di absennya siapa yang hari ini misalnya menampilkan kayak kemarin misalnya kayak misalnya Indah Ramadhani pernah sekali, itu Nanda pernah 3 kali, kemudian Ade pernah 2 kali, nah kayak gitu. Agil pernah. I gave the sign in your absence. Mana yang menampilkan apanya itu I give from the creative because in my last score activity is one of value that can influence your last value gitu, akan mempengaruhi nilai akhir. Creativity salah satu ada aspek ya, salah satu aspek yang mempengaruhi nilai akhir tuh maksudnya. Kalau aktif berapa kali aktif dalam berapa kali pertemuan, nah nanti bisa ditambahin ke nilai middle-nya sama tugasnya sama final test-nya. Siapa yang mau coba? This is not about the good videos or the good content or no, tapi apa namanya itu, keberanian tuh juga tuh. Siapa yang mau coba? Once try, so that's your video. Yang belum pernah lah. Rupanya rada-rada pemalu ya, kalau kemarin kita berebut mau nampilin video. Kenapa nggak mau? Takut salah atau gimana? Takut jelek, takut salah, atau takut gimana? Iya, Miss. Apa? Iya takut jelek gitu maksudnya. Or there is no participant. If there is no participant, I think I wanna call one of you to show your videos. Oke, karena nggak ada yang berani, ibu yang panggil kalau begitu ya. Randy lah, Randy yang nampilin video. I wanna ask Randy to show your videos.
Jangan lupa diaktifin share zone-nya ya supaya Miss, belum buat, Miss. Lah? Belum buat video. Kapan terakhir? Bukan si lama. Masih lama ya? Nggak hari ini terakhir? Tanggal 15, Miss. Oh, tanggal 15. Oh, jadi nggak mau karena ini, karena belum bikin sama sekali. Oke. So, the next week, I think. Ya, kan Ibu udah ngasih ide tadi tuh, bikin video sekreatif mungkin. Nah, coba ya. Coba terapkan idenya. And you can make with your sister or your brothers or your parents, I think. Dan kita nanti menanggapi. I think I don't want the 5 group to present them presentation for today because I just wanna do something like that. Ya, kadang-kadang Ibu kepengen apa namanya itu bukan apa namanya nanti di next meeting I think you will present it because ini udah 5.38. Kita sampai jam berapa sih? Sampai jam 6 ya, nggak mungkin 30 menit lagi ya. Ya, berarti untuk kelompok yang afektif itu meeting berikutnya hari Senin ya. Senin ya? Right? Senin pagi ya. Oke, Senin pagi. For this meeting, I think enough. Ada nggak? Udah selesai. Mau ditampilkan nggak salah satu? Yang sudah selesai siapa dari kelas ini? Berarti belum. Nanda udah selesai? Udah, Miss. Oh, Nanda udah selesai. Oke. That's good jobs because all of your friends belum membuat have not yet makes this task, but you have done your task. I think this is great job. I wanna you to show your task. I think walaupun Nanda terus gitu ya, but I can't remember your name because you always give participation for the each meeting. Ya jadi ingat gitu nama Nanda, Agil gitu ya. But all of student just silent. I can't remember because I'm so difficult to remember someone names. This is different with Mr. Fauzan. Kalau Pak Fauzan teh sekali 2 kali bisa ingat nama semua orang. This is great, I think great. Kebalikan dari Ibu kayaknya. Ya, coba Nanda show your videos. Oh, I wanna make you to be co-host the first, Nanda ya. Nanda Afrian. Ini mau cerita sedikit dulu sebelum Nanda. Kayaknya Ibu hobi. Bentar, Nanda. Boleh di-share dulu, but I wanna tell something. Apa namanya? Memulai di depan ya. Memulai di... Apa sih? Lupa malah yang mau Ibu bilang tuh. Menunda apa memulai ya? Lupa sih motonya. Menunda-nunda pekerjaan. Lupa. Nanti aja deh. Jadi, Ibu ingin memberikan moto. Apa tadi tuh? Misalnya ada sesuatu tuh. Kita kerjakan sekarang. Daripada yang kita lama-lamain terus kita tunda-tundain dulu. Itu akan... berpengaruh terhadap apa tuh? Nantilah Ibu cari ya dulu besok lah cincinnya. I wanna say to you. But Nanda, okay, this is your YouTube channel. Ya Nanda Afrian. Oh, this is this link from the YouTube channels. Okay. Yes, Miss. Boleh lagi, Miss? Ya silakan Nanda. Okay, Miss. Have you shared sound
Assalamualaikum udah. warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Nanda Afrian. In this occasion, I will explain to you examples of Bloom's taxonomy on affective domain, especially in mathematics instruction. Okay. Before that, we know there are 5 levels of Bloom's taxonomy on affective domain. First, it is about receiving. Second, responding. Third, valuing. Fourth, organization. And the last, it is about characterization. I will give you the example of each level in this video. Before that, I will show you one problem about linear programming, and based on this problem, I will give the example, the illustration for each level of Bloom's taxonomy on affective domain. Jadi pertama saya akan menyajikan sebuah permasalahan tentang program linear, dan berdasarkan permasalahan ini nanti saya akan menyajikan setiap contoh dari masing-masing level dari taksonomi Bloom di ranah afektif. Saya akan berikan contoh berupa ilustrasi atau skenario nantinya. Jadi permasalahannya adalah guru menjelaskan kepada siswanya bahwa dia memiliki sebuah permasalahan, yaitu menentukan nilai minimum dan maksimum dari fungsi tujuan fx, y sama dengan 5x tambah 4y yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini. Nah, pertidaksamaan ini disebut dengan fungsi kendala. Jadi ada 4 buah pertidaksamaan ini disebut fungsi kendala. Ini adalah fungsi tujuan. Dan guru itu juga memberikan arahan kepada siswanya bagaimana cara menentukan nilai minimum dan maksimum ini. Caranya adalah pertama, menentukan daerah himpunan penyelesaian dari fungsi kendala. Setelah itu, akan didapatkan beberapa buah titik pojok dan disubstitusikan ke fungsi tujuan. Nilai maksimumnya adalah nilai terbesar dan nilai minimumnya adalah nilai terkecil. And then, I will give you the example of each level. First level is receiving. The example is students listen carefully teacher's explanation about linear programming problem and follow the direction of that problem. Jadi contoh pertama itu tentang menerima, yaitu peserta didik mendengar dengan baik penjelasan gurunya tentang permasalahan program linear itu permasalahan sebelumnya dan mengikuti arahan guru tersebut dalam menyelesaikan permasalahan ini. Jadi poin intinya adalah peserta didik mendengarkan dengan baik, itu sikapnya itu mendengarkan dengan baik, kemudian mengikuti arahan dari gurunya terkait permasalahan ini. Itulah ranah afektifnya, ranah afektif level pertama yaitu menerima. Why it is classified to receiving? Because receiving is a kind of sensitivity in receiving stimulation from outside that comes to students in the form of problems, situations, and others. Jadi alasannya adalah karena penerimaan ini adalah suatu kepekaan dalam menerima rangsangan dari luar yang datang kepada peserta didik, baik dalam bentuk permasalahan, situasi, dan yang lainnya. Dan dalam kasus ini, rangsangan yang datang adalah bentuk problems, yaitu linear programming problems. Besides of that, receiving is also interpreted as a willingness to pay attention to an activity or object. Di samping itu, penerimaan itu juga menginterpretasikan sebagai kemauan untuk memperhatikan sebuah aktivitas atau objek. Dan di sini bentuk perhatian peserta didik adalah listen carefully, itu mendengarkan dengan baik, dan follow the direction. And then operational verbs is listen and follow. Next, after students receive linear programming problem, teacher
start to demonstrate the solution of problem. First, teacher draw the solution set area of construct functions. The construct function is x plus 2y is smaller than and equal to 12. This is the solution set area. Jadi langkah yang pertama, setelah peserta didik menerima permasalahan yang diberikan, maka guru tersebut mendemonstrasikan bagaimana menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Pertama, guru menggambar daerah himpunan penyelesaian dari fungsi kendala. Itu fungsi kendala yang pertama, itu X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Nah, ini adalah gambar yang disajikan oleh guru tersebut. How response of students related to the solution set area. Perhatikan gambar ini. Nanti bagaimanakah respon dari peserta didik terhadap gambar yang diberikan. So, how the response of students in A2 responding when teacher demonstrate the solution set area of first construct function. One of their students, namely Agil, refused the solution set area because there is an error when put the points to coordinate system. Jadi ketika didemonstrasikan tadi daerah himpunan penyelesaian dari fungsi kendala yang pertama, salah seorang peserta didik yang bernama Agil menolak daerah himpunan penyelesaian tersebut karena ada kesalahan ketika meletakkan titik-titiknya ke sistem koordinat. Jadi bentuk respon dari peserta didik dalam permasalahan ini adalah menolak, itu refuse. Kita lihat kenapa ditolak. Nah, karena di sini ada kesalahan ketika meletakkan poin-poin ini, titik-titik ini ke koordinat, sistem koordinat. Yang seharusnya adalah 0,6, maka di sini adalah 6,0. Dan seharusnya adalah 12,0, di sini adalah 0,12. Jadi, salah seorang peserta didik dengan Agil memberikan respon. Responnya bagaimana? Itu menolak kan daerah penyelesaian tersebut. Okay, the reason is responding is an attitude that shows active participation, the ability that a person actively involve himself in certain phenomena and react it in one way. Jadi alasannya adalah kenapa termasuk responding? Karena responding itu adalah sebuah sikap yang menampilkan partisipasi aktif, itu kemampuan seorang untuk aktif melibatkan dirinya dalam fenomena tertentu dan memberikan sebuah reaksi dalam sebuah cara. Dan di sini Agil mencoba partisipasi aktif dalam permasalahan tersebut dan memberikan reaksinya yaitu berupa penolakan. Instead of that, the operational verb is refuse. And then teacher continue to demonstrate the solution for that problem. Teacher saw the solution set area for all construct functions is the shaded area 4 times. Di selanjutnya, guru tersebut melanjutkan bagaimana mencari solusi dari permasalahan tadi, yaitu menggambar daerah himpunan penyelesaian dari keempat fungsi kendala. Nah, setelah digambar, ini adalah keempat daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu daerah yang terasir 4 kali, daerah yang tebal ini. And then, how valuing of students related to solution set area? Lalu bagaimana penilaian peserta didik terhadap gambar ini, terhadap daerah penyelesaian ini? You can see in the third level valuing, when teacher demonstrate the solution set area of construct function, one of their students, namely Randy, proposed to clarify the solution set area of construct functions like this. Ketika guru tersebut mendemonstrasikan daerah penyelesaian dari semua fungsi kendala, salah seorang peserta didik yang bernama Randy, yaitu mengajukan untuk menjelaskan, yaitu lebih memperjelas daerah himpunan penyelesaian dari daerah fungsi kendala. Jadi peserta didik menilai
kayak gambar tadi, darah penyelesaian itu kurang jelas. Sehingga Randy mengusulkan, mengajukan untuk memperjelas daerah himpunan penyelesaian. Dia ada semacam penilaian dari peserta didik dalam bentuk memperjelas. Mengajukan dan memperjelas. Besides of that, the reason is valuing means giving value or appreciation to an activity or object. In relation to learning process, students are not willing the material, so they have ability to access the activity or material. Samping itu, penilaian ini artinya adalah memberikan nilai atau apresiasi terhadap sebuah aktivitas atau objek, dan hubungannya dalam proses pembelajaran adalah peserta didik tidak menerimanya saja materi yang diajarkan. Mereka juga mempunyai kemampuan untuk menilai aktivitas serta material yang diberikan. Kita lihat dalam perusahaan ini, ketika guru tersebut memberikan daerah penyelesaiannya seperti ini, seorang peserta didik bernama Randy yaitu menilai ini masih kurang jelas daerah himpunan penyelesaiannya. Karena itu dia mengajukan bagaimana dibuat seperti ini, lebih memperjelas. Oke, berarti valuing dalam hal ini adalah propose and clarify. This is the operational verbs. Next level. For that, we see the illustration. After that, teacher demonstrate how to find optimum value by corner points test method. Setelah itu, guru juga untuk menemukan solusi dari permasalahan tadi, itu menemukan nilai maksimum dan minimum, guru menggunakan metode uji titik pojok. Itu daerah himpunan penyelesaian tadi diperoleh 3 titik pojok dari titik A, titik B, titik C, A 8,0, B 4,4, dan C 0,6. Disubstitusikan ke fungsi tujuan 5x sama 4y, nilai terbesar adalah 40, nilai terkecil adalah 24. And then the next level, organization. When teacher demonstrate the optimum value, students can classify the maximum and minimum value of problem. Maximum value is 40 and minimum value is 24. Nah, setelah didemonstrasikan bagaimana cara menemukan nilai optimum, peserta didik bisa mengklasifikasikan mana yang nilai maksimum dan mana nilai minimum dari permasalahan yang diberikan di awal tadi. Nilai maksimumnya adalah 40 dan minimum adalah 24. The other reason is organization is ability of students to organize or classify the phenomena or problem. And in this case, students can classify the optimum value of problem. And operational verb is classified. And then the highest level is characterization. The example is when discussing the result of optimum value, one of students, namely Ilham, stated that the minimum value obtained is wrong because the correct minimum value is 0. There is one more corner points of 0,0, and when substitute to the objective function z is equal to 5x plus 4y is equal to 0. Ini level yang terakhir yaitu mempunyai karakter, yaitu characterization. Contohnya adalah ketika mendiskusikan hasil nilai optimum yang telah diperoleh sebelumnya, salah seorang peserta didik bernama Ilham menyatakan bahwa nilai minimum itu yang diperoleh sebelumnya itu salah, karena masih ada nilai yang masih paling rendah dibandingkan nilai sebelumnya, yaitu di satu titik pojok lagi yang terlupa tadi, yaitu titik 0,0. Dan disubstitusikan ke fungsi tujuan dan nilainya adalah 0. Sehingga dalam kasus ini, Ilham can influence other students by showing the correct answer so that other students agree with it. Sehingga dalam hal ini, yang characterization-nya adalah Ilham bisa mempengaruhi teman-temannya lain dengan menunjukkan jawaban yang benar, sehingga teman-temannya lain setuju dengan jawaban yang dikemukakan oleh Ilham. Okay, the reason in this case, students have characterized to be consistent in a right way, so that he can influence the other by his answer. Dan di kasus ini,
Substance study tersebut memiliki karakteristik yaitu punya perilaku untuk konsisten di cara yang benar. Dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, dia harus konsisten di jawaban yang benar atau cara yang benar. Sehingga dia bisa mempengaruhi teman-temannya lain atas jawaban yang dia berikan. And then operational verb for this case is influence. Di karakteristik yang menonjol dari kasus ini adalah yaitu mempengaruhi, itu influence. Okay, I think that's all for me. Sorry for mistakes. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's great job ya. Nanda sudah memberikan contoh yang spesifik, Ibu rasa ya, yang spesifik dalam pengamatan, contoh-contoh pengamatan dalam affective aspek gitu ya, sampai ke level yang ke-5 sampai A5. Itu kan bisa diamati dengan melihat aktivitasnya gitu ya. Nah nanti misalnya Nanda mau melihat aspek mempengaruhi temannya yang lain, nah itu bisa dengan angket pun bisa digunakan. Bisa, you can use questionnaire, nanti dibahas. Misalnya Ibu ngasih angket dengan pertanyaan atau item-item pertanyaannya begini. Saya sering terpengaruh dengan jawaban teman saya. Itu misalnya. Ya, setuju, tidak setuju, sangat setuju gitu misalnya. Terus saya tetap pada pendirian saya walaupun saya sudah melihat jawaban teman saya. Itu pertanyaan yang kedua. Pokoknya banyak, misalnya 20 item pertanyaan. Kita ingin melihat aspek dari level yang ke-5 dari aspek dari level ke-5 dari affective aspect. Bisa dengan menggunakan questionnaire. It's not just about the observation, observe. Kalau Nanda kan tadi itu lebih ke observe ya, lebih ke mengobservasi. Misalnya tadi yang yang pertama tadi memperhatikan gitu ya, memperhatikan itu pakai lembar observasi. Misalnya Ibu sudah jelaskan dengan nama studentnya, itu siapa yang memperhatikan di checklist, nanti itu berarti attitude-nya. Nah, nanti macam-macam tuh attitude yang bisa kita ukur. Ada attitude itu namanya belief of students, itu ya, bagaimana student meyakini pembelajaran. Nah, itu termasuk ke level-level mana, tapi Nanda sudah membuat membuat contoh yang sangat spesifik yang bisa diobserve dari student berdasarkan grade levelnya. Dan itu sudah bagus kalau menurut Ibu. Yang menolak gitu ya, menolak itu misalnya disengaja, bisa jadi guru menyengaja menyalahkan, ingin melihat attitude of student kan. Jadi gurunya sengaja tuh menyalahkan, membuat contoh soal atau menyebutkan sesuatu, but student just look at the whiteboard without do something. Berarti itu tandanya untuk level yang kedua itu untuk observe-nya nggak ada tuh yang tercentang. Berarti nanti kan hasilnya misalnya 30% siswa tidak melakukan aktivitas itu atau 60% siswa tidak melakukan aktivitas itu. Ya kayak misalnya Ibu bertanya, tidak ada yang menanggapi, itu termasuk level mana itu dari affective aspect itu ya. Nah, kalau clarify tadi dicontohkan sama Nanda, I think that's good example in what topic and just that specific aspect, but not just all. Kan banyak lagi ya di afektif itu kan yang dijelaskan sama kelompok 2 apa-apa saja yang diukur di situ. Nah, kalian bisa mengembangkan itu nanti pada jenis-jenis angket. Kalau misalnya mau mengukur belief of student, Ibu pernah mengukur attitude dari siswa itu adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu ada orang yang ketika ditanya tuh asal bunyi, asbun, tahu asbun? Asal bunyi.
Tahu kan itu emak-emaknya kalau marah di rumah asal bunyi aja gitu. Nah, di matematik juga ada ternyata yang seperti itu, yang asal bunyi. Jadi ketika dia ada numbers in that problems, they don't know about the problems. They just add it or minus it, hanya menambah dan mengurangi saja angka-angka yang ada di soal itu tanpa tahu dari mana munculnya. Misalnya ada angka 5 di soal, ada angka 10 di soal. Misalnya adik membeli ada angka 10.000 di soal, ada angka 5 di soal. Adik membeli 5 pensil. Harga satu pensil 10.000 misalnya. Berapakah adik harus membayar? This is for elementary school, I think. The answer is gimana? 50.000 kan? 5 kali 10.000. But some student just plus it. 5 tambah 10.000 gitu. Jadi 10.000, 5 tanpa tahu dari mana datangnya. How the solution come from. Jadi nggak tahu. Pokoknya asal jawab aja asbun. Itu orang yang percaya dirinya cepat. Dilihat dari kepercayaan diri, dia tuh tidak ada proses metakognitif di sana. Ya, tidak ada proses metakognitif di sana, tapi hanya asal menjawab saja. Ya. Terus ada anak yang rasa percaya dirinya itu ragu-ragu. Entah jawabnya salah, takut salah gitu. Jadi setiap banyak filler tuh maksudnya, iyakah? Ini mungkin dikali, Bu. Soalnya kan ini 10 ya. Tapi enggak juga ya. Nah, itu Ibu menemukan yang begitu tuh siswanya. Tapi enggak juga ya, kayaknya dikurangkan ini, Bu, gitu. Dikurangkan, sepertinya dikurangkan karena ini. Padahal bisa jadi jawabannya benar, bisa jadi jawabannya salah. Nah, itu level attitude yang bagaimana. Ibu mengklasified itu di penelitian. Jadi di-classified characteristic from the student about the affective, udah 6/4 nih ya. Karena kalau itu. Nah, ada siswa yang cepat, jawabnya percaya diri, yakin dengan jawabannya, ya, yakin dengan jawabannya, kemudian menjawab dengan benar. Nah, itu siswa yang seperti apa? Nah, itu ingin mengukur apa itu di affective aspect kira-kira Nanda kalau dari my explanations from my explanation that I told before based on you itu Ibu ingin melihat apa tuh? Characterization mungkin, Mas. Apa? Characterizations. Yes. Characterizations or kenapa Nanda bilang itu characterizations? Mempengaruhi orang? Enggak, Miss. Karena ingin melihat apa watak yang menonjol gitu, Miss. Ada perilaku yang lebih dari peserta didik tadi yang tadi explore tadi, Miss. Oh, that's right. Bisa jadi masuk ke dalam affective level characterizations that I agree, bisa menonjol. Iya, bisa jadi. Ya. Berarti contoh Ibu tadi ingin melihat bagaimana level siswa di characterizations-nya. Nah, itu bisa diamatikan dengan kasat mata kan sikapnya. Itu salah satu contoh-contohnya tuh. Jadi akan membuat sebuah interesting research if you know how to assess it and how to what kind of the level from the affective in Bloom taxonomy. Kan belum ada kan ya penelitian yang meneliti tentang level-level dari affective from the students in Bloom taxonomy gitu ya. Yang descriptive research gitu. Udah terjepit. Astagfirullah. Manis dah. Allah, kucing Ibu terjepit pintu sampai kakinya apa tuh? Sampai kakinya nggak bisa berjalan gitu. Ditutup pintu sama Bapak. Padahal kucingnya lagi di tengah. Kaget. Di tengah kucingnya, badannya di depannya, kepalanya, pintunya ditutup. Coba bayangin tuh. So imagine ini. Ya.
Jadi itu bisa dilakukan. Jadi satu yang interested thing that you can do that. Ya, benar-benar menghayati itu, aspek-aspek dan level-level itu. Misalnya kalian rancang aja, desain aja sebuah soal atau sebuah problems kayak Nanda tadi tuh. Dikasih problems for the 5 or for the 6 students, ya, 6 students. And you classified. Abang di bukunya, tadi abang bilang kalau ini ya, ternyata macam-macam ya yang dilakukan siswa di balik video itu. Siapa tahu ini tidak masuk di Zoom ini dari tadi atau Irma lagi kan ini nggak hidupin video nih ya. But I believe some students don't show them their video because when we show our video, the pulse will much rise. That's right. Jika lebih ngidupin video, lebih menyerap pulsa. Bener atau enggak teorinya? Sometimes Yes. I give, iya bener Agil. Because my students Sometimes ask if you turn on the video, it can like the voice unclearly. Kadang-kadang kalau videonya hidup nanti suara yang didengar putus-putus. Oh iya. Memerlukan koneksi lebih. Koneksinya juga kemudian lebih kecil juga ininya pulsanya kalau nggak hidupin video. So I don't ask you, I don't tell you to make your video so gitu ya, show your video because of that, because my students tell to me about that before. Jadi tapi ibu yakin aja tuh orangnya lagi nyimak di balik itu, nggak kemana-mana gitu ya. Nah itu jadi you can make it, Nanda, for some student, 5 or 6 students, and you give that for examples about apa namanya review tadi itu ya, kasih masalahnya. Kemudian ada nggak yang tersadar di antara 6 siswa itu? Nah, kalau tersadarnya seperti apa tuh? Apanya? Responnya? This is the research, I think. This is the great research, I think. If you make it from senior or junior high school, all of junior high school or senior high school in Padang, kan berapa banyak tuh sekolah negeri di Padang? Bisa 5 sampai 10 sekolah, ambil 5 tuh anaknya tuh, kasih soal yang sederhana, simple exercise, and you do this research, and nanti dapat konklusi, classify this interesting research, bisa jadi ide riset yang menarik untuk tugas akhirnya. Jadi jangan kayak gitu-gitu aja. If you pass your course about assessment learning, I think many idea come from to be the research. Nah, itu bisa aja tuh yang seperti itu. Mungkin itu ya, udah lewat ini 10 menit. I think that's all for today. Sorry for the 6th group, I think. You had prepared your presentation today, but I think the next Monday, you will present your paper or your PowerPoint. But today, we just told each other about our last materials. Okay, nah untuk minggu depan, I wanna show one video about the psychomotor aspect in Bloom taxonomy. Ya, I will give the link. Nah itu tuh menunda-nunda, itu yang tadi tuh. Jadi ingat ibu jadinya menunda-nunda pekerjaan, jadinya numpuk. Ketika ibu kasih lagi numpuk ke sini gitu ya, jadi malas ngerjainnya dan nggak maksimal. Tapi ketika dikasih langsung direspon and make it, you have the long. Ketika ibu bilang videonya harus gini tuh, Nanda pasti udah punya ide tuh. Oh saya bakal bikin gini nih setelah saya dapat pencerahan hari ini. Tapi kalau yang lain masih mikir tugas yang sebelumnya, jadi mepet-mepet, jadi jelek semua tugasnya. Kalau Nanda udah berpikir ke depan, oh I wanna make my video to interesting video, something is like Miss Yuli told to me before. Nah gitu maksudnya.
Jadi jangkanya panjang untuk membuat sesuatu yang lebih menarik. Kalau menenda jadi mepet, jadinya jelek semua, itu maksudnya. Oke, ada pertanyaan? There is questions because Maghrib will come out. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, I think enough for this day. And I will end meeting. Ada yang ditanyakan? Tidak, terima kasih ya atas. Oke, thank you for your participations. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will end meeting. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you, man. Thank you, Miss. Thank you.